Halo masyarakat Karawang dan sekitarnya, selamat datang di program Netizen Bertanya, Dokter Menjawab. Nah, bersama saya Revi Haryani, dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia, kami akan mengangkat tema yaitu seputar diabetes mellitus. Saya sudah bersama dengan Dr. Supris Yurit Erifin, spesialis penyakit dalam. Nah, Dok, jadi beberapa hari yang lalu itu kita sudah mempersiapkan kolom komentar untuk netizen mencantumkan pertanyaan mereka di sana. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab satu persatu nih, Dok. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu diabetes, Dok. Ya. Jadi diabetes mellitus ya kalau dalam istilah kedokteran. Kalau dalam istilah awam itu disebut dengan kencing manis, ya kan? Nah, jadi kencing manis itu suatu keadaan di mana kadar gula seseorang itu melebihi ambang batas. Biasanya kan dicek gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan atau postprandial. Kemudian nanti dicek namanya HbA1c ya. Jadi gula yang terikat di dalam hemoglobin seseorang. Jadi intinya diabetes mellitus atau kencing manis itu adalah kadar gula yang berlebihan pada darah seseorang. Biasanya itu disebabkan karena pertama jumlah insulin yang turun. Jadi insulin itu hormon yang dihasilkan oleh organ pankreas. Kemudian yang kedua, di samping jumlah insulinnya yang turun karena kerusakan pankreas dan lain sebagainya, juga terjadi namanya resistensi insulin. Jadi jumlah insulinnya ada, tapi kerjanya itu tidak efektif. Artinya dia kalau misalnya jumlah 10, dari 10 itu yang berfungsi cuma 5 seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan resistensi insulin. Jadi yang pertama tadi kekurangan insulin, kemudian yang kedua terjadi resistensi insulin, sehingga terjadi kadar gula dalam darah seseorang itu menjadi tinggi. Itu yang disebut dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Untuk jenisnya sendiri, diabetes ini ada tingkatan atau jenisnya apa gimana gitu, Dok? Ya, secara umum biasanya dibagi diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan biasanya diabetes mellitus pada kehamilan. Jadi diabetes mellitus ini memang diabetes mellitus tipe 1 itu diabetes mellitus yang terjadi karena kerusakan pankreasnya. Jadi orang itu tidak menghasilkan insulin sama sekali atau bahkan insulinnya 0. Jadi dia harus tergantung dengan insulin. Artinya dia harus mendapatkan insulin dari luar. Makanya diabetes mellitus tipe 1 ini juga disebut dengan diabetes mellitus yang tergantung insulin. Sedangkan diabetes mellitus yang tipe 2 itu jumlah insulinnya masih ada, tetapi tidak memenuhi gitu. Jadi katakanlah kalau biasanya dibutuhkan 100, dia cuma ada 70 atau 60 gitu. Jadi gula itu untuk bisa masuk ke dalam sel dia butuh insulin. Jadi gula dalam darah bisa masuk ke dalam sel dia butuh insulin. Nah, itu yang disebut fungsi dari insulin. Kemudian diabetes mellitus yang 3 adalah diabetes mellitus yang dalam kehamilan. Jadi ketika orang itu hamil, maka dia tidak bisa mengendalikan kadar gula darahnya, sehingga ketika diukur ketika saat dia hamil, maka kadar gulanya akan tinggi. Jadi itu yang disebut diabetes mellitus dalam kehamilan. Mungkin itu diabetesnya hanya terjadi pada masa kehamilan gitu? Iya, jadi begitu kehamilan dia sudah selesai, biasanya dia bisa terkontrol kadar gulanya. Tapi apakah untuk masa depan
diabetesnya akan balik lagi atau bagaimana itu, Dok? Jadi biasanya tergantung pola hidupnya gitu. Jadi diabetes yang mellitus pada kehamilan itu bisa juga dia menjadi diabetes yang tipe 2 tadi, bisa juga tidak ya. Biasanya tergantung faktor. Yang pertama genetik, yang kedua faktor gaya hidup biasanya. Jadi kalau dia gaya hidupnya bagus, kemudian faktor genetiknya juga enggak kuat, maka dia hanya terjadi pada fase kehamilan. Oke, baik, Dok. Seseorang dengan penderita diabetes itu merasakan gejala-gejala seperti apa, Dok? Ya, biasanya kita sebut dengan apa itu 3P ya, yang terkenal itu 3P. Jadi dia polifagi. Polifagi itu dia merasa lapar terus. Jadi pasiennya itu lapar terus. Sudah makan kok rasanya lapar lagi. Sudah makan lapar lagi. Kemudian yang kedua polidipsi. Jadi dia merasa haus terus. Ya. Kemudian yang ketiga dia poliuri. Ya, dia sering kencing. Jadi sering kencing. Jadi dikit-dikit ke kamar mandi untuk kencing, sedikit-dikit ke kamar mandi untuk kencing. Kemudian juga yang keempat selain 3P tadi ada juga penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Jadi pasien makan biasa, kehidupan kegiatan aktivitas biasa, nggak ada penyakit lain, tapi kok berat badan tuh turun terus, bahkan bisa dalam waktu cepat. Misalnya berat badan dalam 2 bulan turun 10 kilo atau 5 kilo tanpa sebab yang jelas, yaitu kita harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, biasanya adanya luka di kaki yang tidak sembuh-sembuh. Biasanya luka yang tidak sembuh-sembuh, kita juga harus hati-hati. Barangkali dia menderita diabetes. Gitu. Tadi dokter berulang kali menyebutkan insulin. Ya. Nah, jika seorang pasien membutuhkan insulin dari luar, itu apakah diiringi juga dengan obat-obatan atau bagaimana, Dok? Ya bisa aja. Jadi insulin itu, hormon itu bisa disuntikkan dari luar, bisa disertai obat-obatan, bisa tanpa obat-obatan atau hanya insulin saja. Berarti sesuai dengan kebutuhan pasiennya juga Ya, ya? sesuai dengan kebutuhan pasien, juga sesuai dengan kadar gula pasiennya. Kalau sudah terbiasa menggunakan insulin, itu apakah bisa untuk normal tanpa insulin lagi, Dok? Jadi pengobatan diabetes itu sebenarnya bukan hanya insulin atau obat-obatan. Jadi yang pertama itu pengobatannya gaya hidup, yang paling penting itu. Jadi gaya hidup kan pertama pola makan, ya. Jadi kan ketika orang itu kadar gulanya tinggi, maka dia harus diatur pola makannya. Misalnya diukur berat badannya, tinggi badannya, harus diusahakan berat badan itu tidak terlalu gemuk atau obes. Kemudian yang kedua juga karbohidrat. Jadi ketika kita makan karbohidrat, kan karbohidrat itu nanti diubah tubuh menjadi glukosa atau gula. Nah, kita harus membatasi asupan karbohidrat. Nah, misalnya kita biar makannya kenyang tapi karbohidratnya nggak tinggi, maka makanan kita banyak mengandung serat, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu. Jadi kita merasa kenyang tapi kadar gulanya tidak naik. Kemudian mungkin juga kalau minum ya, nah jadi dianjurkan kita minumnya tidak pakai gula, pakai air putih atau pakai teh tanpa gula dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, gaya hidup itu juga stres. Jadi ketika orang stres, stresor terlalu tinggi, kemudian misalnya tidur terlalu malam, stresnya terlalu tinggi, juga dia bisa memicu terjadinya
diabetes mellitus. Stres terlalu tinggi dan tidur terlalu larut malam itu penyebab menderita diabetes juga ya dok? Iya. Nah, dua masalah itu sering kita temui di masa pandemi COVID-19 ini ya dok. Dimana kita mewajibkan untuk pekerjaan atau sekolah di rumah, jadinya begadang gitu ya. Lalu ada banyak pikiran mengenai masalah-masalah yang mungkin saja terjadi, jadinya stres. Itu pesan untuk masyarakat, jangan sampai stres dan tidur larut malam. Yang selanjutnya yaitu mengenai obat dok. Ada juga beberapa pasien yang memilih untuk mengikuti pengobatan herbal begitu dok. Nah, untuk obat itu sendiri, apakah resiko obat kimia dengan obat herbal itu bagaimana dok? Atau pemilihan obat herbal lebih baik daripada pengobatan melalui bahan-bahan kimia begitu dok? Iya. Jadi menurut pengalaman saya selama ini memang kita kalau menggunakan obat herbal itu memang belum ada satu obat yang dia bisa mengendalikan glukosa gula secara baik pada pasien diabetes mellitus. Makanya itu yang lebih penting sebenarnya pertama memang gaya hidup tadi, di samping pola makan, stresor, yang ketiga yang lebih penting adalah aktivitas fisik, misalnya olahraga. Nah, jadi dengan olahraga yang baik, teratur, kemudian aktivitas fisik, kita banyak jalan, kita naik tangga, nggak harus pakai lift dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga bisa memperbaiki fungsi insulin tadi. Jadi insulinnya tadinya dari 10 hanya berfungsi misalnya 5 atau 6, dengan olahraga itu insulin itu bisa diperbaiki misalnya dari 10 menjadi 8. Jadi di samping itu, tapi kalau untuk herbal memang belum ada satupun yang bisa direkomendasikan untuk saat ini di dunia kedokteran. Tapi kalau misalnya obat-obatan yang sudah selama ini kita pakai, itu memang harus sesuai dengan anjuran dokter. Jadi tidak boleh diminum sembarangan, karena ada efek samping yang namanya hipoglikemi. Jadi kadar gulanya itu terlalu rendah nanti. Kalau orang itu minum obat sembarangan tanpa petunjuk dari dokter, terjadi hipoglikemi, orang itu bisa pingsan, bahkan bisa sampai meninggal karena pemakaian obat-obat yang sembarangan pada pasien diabetes mellitus. Jika kita sudah merasakan salah satu gejala yang dokter sebutkan tadi, berarti itu kita dianjurkan untuk melakukan tes gula darah begitu ya dokter? Nah, setelah melakukan tes gula darah dan diketahui kita mengidap diabetes, itu untuk tes-tes selanjutnya apakah rutin dilakukan di rumah secara berkala atau bagaimana dok? Ya, jadi ada beberapa tes untuk pasien kencing manis ini atau diabetes itu. Yang pertama periksa gula darah sewaktu atau gula darah sewaktu atau GDS, gula darah sewaktu. Nah, gula darah sewaktu itu diambil kapan aja. Jadi diambil biasanya di jari ya, di jari tangan, dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu atau GDS. Bila kadarnya di atas 200 dengan disertai gejala yang tadi, kemudian dicek di atas 200, berarti dia terindikasi sebagai penyakit kencing manis. Itu yang pertama, gula darah sewaktu. Yang kedua, gula darah puasa atau gula darah nektar atau gula darah sebelum makan. Jadi pagi sebelum makan kita puasa 8 sampai 10 jam. Kalau pagi kan kita setelah makan malam kan tidur, nggak makan sekitar 8 sampai 10 jam. Kemudian pagi sebelum sarapan pagi kita cek gula darah. Itu dinamakan gula darah puasa.
Nah, kalau gula darah puasa lebih dari 126 atau sama dengan 126, maka dia terindikasi sebagai pasien kencing manis atau diabetes. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, namanya diperiksa gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Jadi setelah kita makan, nanti 2 jam setelahnya kita dicek gula darah postprandial atau setelah makan. Nah, bila gula darah setelah makan di atas 200, maka diindikasikan dia sebagai kencing manis atau diabetes mellitus. Kemudian yang keempat, biasanya diperiksa HbA1c. Jadi HbA1c itu kadar gula yang terikat hemoglobin. Nah, itu biasanya diperiksa di laboratorium. Bila kadarnya di atas 6,5%, maka dia dikatakan sebagai penderita diabetes mellitus atau kencing manis gitu, Pak. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan tes. Harus beberapa cara untuk melakukan tes itu. Jika penderita diabetes itu gejalanya seperti luka yang tidak sembuh-sembuh, itu kalau melakukan bekam boleh nggak, Dok? Ya, kalau misalnya dilakukan bekam pada penderita diabetes, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, penyakitnya itu sudah terkendali, artinya dia sudah mendapatkan pengobatan, kemudian kadar gulanya sudah dalam kadar normal. Jadi bukan pertama kali dia terdeteksi diabetes kemudian dilakukan bekam. Gitu. Untuk pengobatan yang terbaru ada namanya sklerotoma stem cell. Itu bagaimana perkembangannya di Karawang ini dan bagaimana prosedur pengobatannya, Dok? Ya, jadi namanya sel punca atau stem cell itu memang pengobatan baru untuk sebenarnya itu banyak penyakit. Ada penyakit kanker, penyakit leukemia, dan juga diabetes ini. Jadi dia istilahnya diambil sel punca. Sel punca itu sel awal sebelum sel itu menjadi sel kulit, sel mata, pankreas, dan lain sebagainya. Dia diambil kemudian ditanamkan pada pankreas sehingga seorang itu bisa menghasilkan pankreas yang baik, diharapkan seperti itu. Tapi memang sampai saat ini penelitian masih berjalan terus. Kalau di Indonesia mungkin masih terbatas di pusat-pusat rumah sakit besar ya, seperti di RSCM, kemudian di RSCM Jakarta, kemudian di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Di sana sudah bisa melakukan untuk stem cell. Tapi memang untuk keberhasilannya sampai saat ini saya juga belum tahu sampai seberapa keberhasilannya. Tapi di 2 center itu sudah pernah dilakukan untuk pengobatan stem cell gitu. Jadi diharapkan dengan stem cell itu akan tumbuh pankreas baru sehingga pankreas itu bisa menghasilkan tadi namanya insulin. Berarti pola hidup sehat, pola makan yang baik, dan juga olahraga yang cukup adalah kunci dari kesehatan kita ya, Dok ya. Ya. Itulah beberapa pertanyaan dari teman-teman online kita di Instagram, Dok. Ya. Semoga selanjutnya akan ada diadakannya lagi program ini untuk kita tanya jawab dengan tema-tema yang berbeda tentunya ya, Dok. Terima kasih kepada Dr. Supri Syurit Arifin, spesialis penyakit dalam, atas waktu dan kesempatannya berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga yang diberikan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di Netizen Bertanya, Dokter Berjawab selanjutnya. Sampai jumpa.